Shalom, Jemaat GKPP Bukit Doa Nusa Dua, selamat pagi. Pada hari ini kita akan memulai ibadah Hari Lingkungan Hidup. Marilah kita bersama-sama masuk dalam panggilan beribadah. Marilah kita mulai ibadah syukur Hari Lingkungan Hidup ini dengan memuji-muji Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita, yang menganugerahkan keanekaragaman hayati. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur di Hari Lingkungan Hidup ini. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, karena pada kita dianugerahkan keanekaragaman hayati. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, yang memperkenankan kita merayakan Hari Lingkungan Hidup. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah, dan menganugerahkan keanekaragaman hayati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menciptakan kita, Sebab Dialah Allah kita. dan kitalah umat gembalaannya. Saya mengundang jemaat berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 60, bait yang pertama, keempat, dan ketujuh. Hai makhluk alam semesta. Saudara-saudara, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Mari kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Salam bagi saudara juga. Saudara-saudara, introitus ayat penuntun bagi kita untuk minggu ini terambil dari Galatia 6 ayat 2. Yang demikian bunyinya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Raja alam semesta jagat raya. Engkaulah pencipta, pemilik bumi dan segala isinya. Semua diciptakan oleh Engkau untuk melayani Engkau. Engkau berkuasa atas ciptaanmu dan menopang ciptaanmu dengan firman-Mu yang berkuasa. Pada saat ini kami datang, kami mohon pengampunan atas setiap perkataan, sikap, perbuatan, kegiatan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, yang melanggar perintah-perintah firman-Mu, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati Tuhan sesama dan alam ciptaan-Mu. Ampuni kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Perbaharui kami sebagai ciptaan baru dalam Kristus yang hidup selaras dengan kehendak-Mu demi kebaikan seluruh ciptaan-Mu. Sekarang kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami, supaya kami mengerti dan hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan firman pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Yang demikian bunyinya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup. Melalui ibadah hari ini, kita diingatkan untuk mendukung kelestarian lingkungan alam, dan tema daripada peringatan Hari Lingkungan Hidup ini adalah keanekaragaman hayati. Saudara-saudara, sebagai umat Kristen, kita menghayati tema lingkungan ini menurut pandangan Alkitab. Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan dan milik Tuhan seluruhnya. Kejadian 1 ayat 1. Dan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Mazmur 24 ayat 1. Tuhan pemilik dan daripada segala keanekaragaman hayati, segala tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada di bumi. Dan semua diciptakan dalam keadaan baik untuk memenuhi maksud dan tujuan Tuhan yang baik. Karena setiap akhir fase penciptaan, Tuhan bersabda, Allah melihat bahwa hal itu baik, dan Tuhan menciptakan bumi begitu indah buat ditempati dan dikelola oleh manusia. Setelah selesai penciptaan, Allah bersabda, Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Saudara-saudara, Kristus sudah ada sejak sebelum penciptaan, turut terlibat dalam penciptaan dan menopang ciptaan. Dalam Kolose 1 ayat 16, firman Tuhan, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Kristus berdaulat atas ciptaan. Semua makhluk hidup yang ada tunduk kepada perintahnya untuk memenuhi maksud tujuan serta rancangannya. Dan jika COVID-19 ini ada, dan sekalipun sekiranya itu muncul atas rancangan jahat manusia yang dimotori iblis, namun itu pun atas seizinnya, dan Kristus berkuasa menentukan kapan wabah akan berhenti, dan berkuasa untuk mengubah rancangan yang dimaksudkan iblis untuk mendatangkan kecelakaan menjadi yang mendatangkan kebaikan. Di kitab Wahyu ditulis bahwa Kristus akan menghakimi dan membinasakan orang-orang yang sedang membinasakan bumi. Wahyu 11 ayat 18.
Dan termasuk dalam kategori ini adalah orang yang melakukan kegiatan yang memusnahkan orang-orang dari suatu kelompok keyakinan, ras, suku, atau bangsa tertentu, dan juga orang-orang yang menyebabkan kerusakan ekologi. Sebab kedua-duanya menyebabkan kepunahan keanekaragaman hayati di bumi. Saudara-saudara, ciptaan dirancang sedemikian rupa agar sejahtera bila mematuhi firman-Nya. Dikatakan dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 23 dan juga Ibrani 1 ayat 3, Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang berkuasa. Firman Tuhan memberi petunjuk tentang peran serta tugas tanggung jawab manusia terhadap alam. Kita melihat mandat Tuhan kepada manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan memberi mandat kepada manusia untuk berkembang biak memenuhi bumi, menaklukkan bumi, dan berkuasa atas segala makhluk hidup yang berada di lautan, di daratan, dan di angkasa. Namun firman Tuhan untuk menaklukkan dan menguasai alam, ya, meskipun menunjukkan mandat untuk mendominasi, memerintah, tapi firman ini tidak berdiri sendiri. Harus dikaitkan dengan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Kata mengusahakan itu mencakup pengertian mengurus, mengelola, mengerjakan, melayani. Sedangkan kata memelihara mencakup pengertian menjaga, merawat, melindungi kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi. Agar antara manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang ada keseimbangan hayati yang memungkinkan semua makhluk hidup ciptaan Tuhan bisa berkembang dan tidak ada yang punah. Jadi kegiatan manusia yang mengeksploitasi secara berlebihan sumber-sumber alam hingga habis dan merusak ekosistem yang tidak dibarengi usaha untuk merawat, memulihkan, melestarikan lingkungan alam merupakan penyalahgunaan otoritas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Menurut Alkitab, umat manusia diberi tanggung jawab sebagai penguasa yang melayani lingkungan alam. Seperti keteladanan Kristus yang adalah pencipta, penopang, dan pemulih ciptaannya. Dia yang adalah pemilik dan raja dari alam semesta raya, merendahkan diri menjadi setara dengan ciptaannya, menghamba, melayani ciptaannya, rela berkorban hingga mati agar ciptaannya selamat. Ya, dia memerintah melalui melayani. Markus 10 ayat 45, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dan dia menopang segala yang ada ciptaannya dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani 1 ayat 3. Dengan begitu, kita orang percaya selaku pengikut Kristus bertanggung jawab menjadi penguasa yang melayani lingkungan alam dengan baik agar keanekaragaman hayati lestari dengan mematuhi perintah-perintah firman Tuhan di Alkitab. Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 20, oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara-saudara,
Saya pernah dengar kesaksian seseorang yang sembuh dari COVID-19 dengan mengklaim darah Yesus yang mendamaikan tubuhnya dengan virus COVID-19 sehingga tidak mencelakai tubuhnya. Saudara-saudara, karya Kristus memperbaharui manusia menjadi ciptaan baru yang tidak saja mengasihi sesama, tapi juga mengasihi dan mau hidup harmonis dengan alam. Dan dalam Kolose 1 ayat 23 dinyatakan bahwa Injil diberitakan di seluruh alam di bawah langit. Jadi dampak Injil akan nampak dalam lingkungan alam yang asri dan lestari. Kita juga lihat bagaimana relasi manusia dengan alam dari Kejadian 9 ayat 12 dan 16. Pada waktu Nuh keluar dari bahtera, setelah Allah menghancurkan bumi dengan air, Tuhan membuat perjanjian tidak saja dengan manusia, tetapi dengan segala makhluk hidup yang ada. Dan oleh perjanjian ini, maka kita punya kewajiban untuk memelihara keanekaragaman hayati yang Tuhan ciptakan. Karena setiap macamnya merupakan satu ciptaan yang khusus dan mempunyai tempat yang khusus di dalam rencana Tuhan secara keseluruhan. Dan Tuhan menuntut pertanggungjawaban manusia dipercayakan mengusahakan memelihara lingkungan alam di mana ia tinggal. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayanan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tanggung jawab ini dalam tataran pribadi membutuhkan sikap, perilaku, pola hidup, gaya hidup yang mendukung kelestarian, kekayaan, keanekaragaman hayati di Indonesia yang dapat dilakukan dengan aksi nyata antara lain tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi pemakaian kantong plastik sebab plastik sangat sulit dan lama terurai. Selain mencemari tanah di daratan, sampah plastik yang terbawa ke laut akan mencemari ekologi laut dan menyebabkan kematian berbagai macam tanaman, terumbu karang maupun binatang laut. Ya, banyak ikan yang mati karena menelan sampah plastik. Juga untuk mendorong konsumsi sayur dan buah yang dihasilkan dari benih, biji, dan tunas ketimbang hasil rekayasa genetika. Ya, selain ini untuk mencegah monopoli benih dan produk, juga berdampak kepunahan keanekaragaman. Jadi jangan hanya beli satu macam pisang, tapi usahakan sering berganti-ganti membeli pisang. Karena kalau tidak salah kita memiliki 27 macam pisang ya di Indonesia. Dan kita juga menanggulangi hama dengan mengganti pestisida dengan metode yang ramah lingkungan. Ya, kita juga harus berbelas kasihan kepada serangga-serangga. Ya, ada banyak metode yang ramah lingkungan. Dalam tataran pengelolaan kekayaan sumber alam nasional, ini menuntut perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik terhadap sumber alam daratan maupun lautan Indonesia agar berkesinambungan. Ya, juga kita memikirkan kepentingan generasi depan juga supaya tidak mencemari lingkungan. Dalam takut akan Tuhan yang bebas praktek suap, korupsi, kolusi oleh semua stakeholder dari pemerintah pusat sampai ke daerah, lembaga dan kementerian terkait serta masyarakat setempat. Saudara-saudara, Tuhan aktif di dalam dan melalui seluruh ciptaannya. Dalam
Kisah Para Rasul 17 ayat 28, Tuhan berfirman, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dan di dalam Mazmur, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ya, Tuhan membentuk hayati baru dari unsur debu tanah dan memberikan roh kehidupan sehingga manusia menjadi makhluk hidup, manusia dan segala makhluk hidup menjadi hidup. Dan Tuhan memperbaharui muka bumi dengan mendesain proses daur ulang bagi makhluk hidup ciptaannya yang fisiknya diciptakan dari unsur debu tanah untuk nantinya kembali ke asalnya menjadi debu tanah, supaya bumi tidak penuh dengan onggokan ciptaannya yang telah mati. Ya, dalam Kejadian 3 ayat 19, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pemahaman ini kiranya mendorong kita untuk giat memanfaatkan sisa potongan sayur dan buah-buahan dari dapur rumah untuk diolah menjadi tanah kompos organik yang bisa dimanfaatkan untuk pemupukan kebun rumah. Saudara-saudara, Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar dan melimpah. Indonesia menempati urutan kedua di dunia setelah Brazil sebagai negara teratas dari 10 negara dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Tapi kita tidak bisa bangga begitu saja, karena Indonesia menempati posisi ke-6 di dunia yang menyumbang ke tingkat kepunahan keanekaragaman hayati. Ini karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab memelihara, merawat kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki, ya, yang disebabkan kegiatan yang mengeksploitasi alam secara berlebihan sampai habis, tanpa memikirkan generasi umat manusia penerusnya dan juga tanpa memperhatikan keseimbangan alam, tanpa memedulikan kerusakan lingkungan alam yang mengakibatkan kepunahan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan itu. Saudara-saudara, keanekaragaman hayati hutan-hutan tropis Indonesia itu mengandung potensi obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai sakit penyakit yang ada di dunia. Untuk setiap sakit penyakit yang ada di dunia, Tuhan sudah menyiapkan obat kesembuhannya yang tersedia di alam. Masih banyak keanekaragaman hayati di hutan Indonesia maupun yang ada di lingkungan sekitar kita yang belum pernah diteliti. Karena itu kepunahan keanekaragaman hayati oleh pengerusakan hutan melalui penebangan hutan secara liar untuk dijual kayunya, pembakaran hutan secara tak bertanggung jawab, konversi lahan ilegal yang dialihkan menjadi pemukiman penduduk liar, itu merupakan kerugian tidak saja bagi bangsa Indonesia, tetapi bagi masyarakat dunia. Dalam upaya menghentikan pandemi COVID-19 ini, para peneliti berusaha menemukan obat buat menyembuhkan dari virus COVID-19 dengan meneliti khasiat berbagai tanaman dari kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Dan penemuan terakhir adalah kayu putih, minyak kayu putih. Dan kita juga
perlu meningkatkan daya tahan kekebalan tubuh kita agar tidak mudah sakit, dan kalau sakit bisa cepat sembuh. Ini bisa kita lakukan dengan rajin minum jamu tradisional yang diracik dari berbagai tanaman herbal, dan juga dengan memakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang bervariasi. Untuk ketahanan pangan keluarga dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang sudah mulai menanam beraneka ragam tanaman bumbu, sayuran, buah-buahan di pekarangan rumah mereka, dan juga memanfaatkan tembok pagar rumah, bahkan tembok di lorong gang, dan tanah kosong yang tidak difungsikan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Saudara-saudara bisa menanam tanaman bumbu, sayur, buah di rumah, dan kemudian berbagi hasil panen, ya, saling bertukar hasil panen dan benih juga dengan tetangga dan masyarakat sekitar untuk memenuhi perintah Tuhan sesuai ayat introitus minggu ini. Hendaklah kita saling bertolong-tolongan menanggung beban daripada saudara-saudara kita. Saudara-saudara, ada berbagai inovasi kreatif yang bisa dipelajari di YouTube untuk berkebun di lahan sempit, seperti menggunakan rak yang bertingkat, vertikultur, ya, menggantung pot dari botol plastik bekas di tembok pagar rumah, dan banyak tutorial di YouTube tentang berkebun yang mengajarkan bagaimana cara menanam dan juga bagaimana cara membuat kompos organik, ya, dan menggunakan botol bekas, perkakas rumah tangga yang sudah usang untuk pot. Saya juga pernah lihat di berita dunia ada inovasi orang Jerman yang memanfaatkan sayur dan buah-buahan busuk di pasar, diekstrak menjadi alkohol yang berguna untuk pembuatan desinfektan. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini telah mendorong konsumsi air besar-besaran untuk higienisme, karena kita harus sering cuci tangan, lebih sering mencuci, dan ini berdampak krisis air karena menguras secara besar-besaran cadangan air bawah tanah dan bisa berdampak bencana kekeringan di masa depan. Karena itu kita perlu menghemat air dengan memanfaatkan air cucian, bahan makanan dapur untuk menyiram tanaman ataupun membersihkan kendaraan. Kita juga harus mulai dari sekarang membuat penampungan air hujan untuk mengurangi penggunaan air bawah tanah. Saudara-saudara, keanekaragaman hayati juga terancam oleh pencemaran dari industri dan rumah tangga, efek rumah kaca, emisi kendaraan bermotor yang berdampak pada pemanasan global, iklim tidak menentu, cuaca ekstrim yang menyebabkan kepunahan spesies hayati tertentu. Peraturan tinggal di rumah dalam masa pandemi ini, penghentian atau pengurangan kerja, berkurangnya penggunaan kendaraan bermotor, bertambahnya orang yang menggunakan sepeda gayung, berdampak positif memulihkan kualitas udara dan juga kualitas hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Sekarang kalau kita perhatikan, langit biru semakin biru, langit tampak lebih cerah, tumbuh-tumbuhan tampak lebih segar dan tumbuh lebih subur, binatang juga berkembang biak lebih pesat. Sebelum wabah COVID, kicau burung hanya kedengaran antara jam 5 sampai jam 6 pagi, tapi sekarang sepanjang hari. Semoga kicau burung tertangkap ya di rekaman ini. Dan untuk manusia, jumlah kehamilan juga meningkat, diperkirakan tahun depan akan terjadi baby boom. Kelahiran banyak bayi-bayi manusia. Saudara-saudara, tugas dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan alam, Sang Pencipta memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Tanggung jawab ini hendaknya membuat kita menghormati keanekaragaman hayati dan
memotivasi kita untuk membuat keputusan bijaksana yang mendukung keberlangsungan keanekaragaman hayati di bumi Indonesia. Mengasihi Kristus dan melayaninya berarti hidup yang bukan saja mengasihi sesama, tapi juga mengasihi alam. Dan mengikuti keteladanan Kristus yang adalah Raja Penguasa alam semesta raya yang menghamba dan yang melayani serta menyelamatkan umat manusia ciptaannya akan mendorong kita untuk memelihara, merawat, menjaga, dan melindungi lingkungan alam agar keanekaragaman hayati lestari tidak punah. Dan mengasihi sesama berarti saling bertolong-tolongan menanggung beban dengan berbagi dengan sesama yang kuat ikut menanggung yang lebih lemah, sehingga kita tidak hanya mencari kesenangan kita sendiri tapi ikut memperhatikan kesenangan sesama kita, sehingga kita bersama-sama akan mampu menjalani dan melewati masa pandemi ini dengan selamat. Kita bersyukur telah dikaruniakan hidup di bumi dan dapat menikmati keindahan keanekaragaman hayati ciptaan Tuhan. Marilah kita memuliakan Sang Pencipta dengan memelihara alam ciptaannya, kekayaan keanekaragaman hayati di bumi. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan situasi yang terjadi saat ini di seluruh dunia, marilah kita bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat tetap mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami membawa bangsa negara kami, kiranya Engkau memberkati Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin,
Beri hikmat, kecakapan, kewibawaan di dalam memimpin negara. Keputusan tepat, ketegasan dalam menindak, strategi ilahi untuk pemulihan ekonomi dan percepatan penghentian wabah COVID-19. Berkati para menteri, kabinet kerja, dan seluruh jajaran, para pemimpin pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, para gubernur, bupati, wali kota, lurah, kepala desa, RT, RW, di 34 provinsi di Indonesia, agar dapat bekerja secara efektif, bersinergi dalam kesatuan garis komando, kepatuhan untuk melakukan visi dari pusat. Dan Tuhan jaga setiap anggaran agar dapat dialokasi dan dikelola tepat guna, tepat sasaran dalam takut akan Tuhan. Berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban. Setiap kekuatan, setiap upaya yang mau intimidasi, mengancam kesatuan bangsa NKRI, ideologi negara Pancasila UUD 45, dipatahkan kuasanya, digagalkan dalam nama Yesus. Dan kiranya Engkau memberkati semua usaha yang mendatangkan kesatuan, perdamaian, kebenaran, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami sehati berdoa agar wabah COVID-19 berhenti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu orang yang terpapar supaya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang binasa, semua selamat di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada masyarakat agar taat terhadap protokol pencegahan penularan. Berkati para tim medis, para pekerja di rumah sakit, dan orang-orang yang masih harus bekerja. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan keberhasilan pelayanan. Kami berdoa juga kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, khususnya Ibu Risma. Dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan anggota keluarga. Pengharapan bagi yang putus asa, penyediaan lapangan kerja, keberhasilan usaha kerja studi, pelunasan hutang. Kiranya Engkau membuka pintu-pintu berkat-Mu untuk memelihara kehidupan umat-Mu. Kami serahkan setiap pribadi, setiap keluarga, komunitas ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu yang ajaib serta perlindungan-Mu. Kiranya Engkau berkati agar kami dapat menjalin hubungan semakin intim dengan Engkau, mengenal isi hati-Mu, hidup seturut kehendak-Mu, memenuhi panggilan-Mu. Dan kiranya Engkau memulihkan setiap relasi yang rusak di tengah keluarga. Ya Tuhan, kami nyatakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Kiranya Engkau celikkan mata, telinga rohani maupun fisik, yang lemah dikuatkan, yang lumpuh dibangkitkan, semangat yang pudar dikobarkan kembali, kelepasan dari perbudakan dosa, pembebasan tawanan yang terkurung dalam penjara, jalan keluar dan terobosan bagi pergumulan, lawatan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan pemuridan. Tuntun kami oleh Roh Kudus dalam setiap keputusan dan langkah kami, agar kami dapat memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang di lingkungan di mana Engkau tempatkan kami, sehingga hidup kami senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita menyanyikan betapa kita tidak bersyukur, Kidung Jemaat 337 bait yang pertama sampai dengan ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah pengelola dan pemelihara lingkungan alam, keanekaragaman hayati di bumi.
sesuai amanat Tuhan menurut keteladanan Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Indonesia dan bangsa-bangsa. Tuhan menyinari engkau, Indonesia dan bangsa-bangsa dengan wajah-Nya dan memberikan engkau, Indonesia dan bangsa-bangsa, kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, Indonesia dan bangsa-bangsa, dan memberikan engkau, Indonesia dan bangsa-bangsa, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.